Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang adab pulang kampung atau bagaimana cara pulang kampung yang baik. Pastikan kita berpakaian yang sederhana. Jadi kita yang di perantauan meskipun memiliki segalanya, kalau balik kampung tidak usahlah kita menunjukkan punya semua yang serba mewah seperti kalung. Kita sederhana aja, ikuti kebanyakan orang kampung seperti apa. Gunakanlah bahasa daerah setempat. Terkadang kita ketika merantau itu banyak sekali melupakan bahasa daerah. Tidak usahlah kita menggunakan bahasa di perantauan. Contoh, kita orang Sumatera Selatan merantau ke Jakarta mungkin menggunakan bahasa gua lu misalnya kan ya. Kalau di kampung gunakan bahasa ya kampung saja. Kalau memang masih hafal ya, kecuali betul-betul tidak hafal, itu beda lagi cerita. Jangan sampai baru merantau 3 bulan bahasa sudah berubah misalnya. Fokus silaturahmi. Maka usahakan sebelum pulang kampung kalau bisa catat siapa orang yang mau didatangi. Walaupun yang kita datangi tidak ada, paling tidak kita sudah sampai ke rumahnya, foto bahwa kita sudah sampai namun yang bersangkutan tidak ada. Intinya fokus saja silaturahmi. Misalnya rumah yang mau dituju itu banyak, dalam satu rumah jangan terlalu banyak ngobrol. Yang penting semuanya bisa tercover. Kemudian pastikan anak kita kenalkan dengan keluarga kita, ya tentu ayah, ibu, paman, dan siapa. Anak kita tuh kita kenalkan dengan keluarga kita, apalagi itu yang menjadi wali kita. Misalnya paman, ini anakku sudah besar, 2 laki-laki, 1 perempuan. Paman, mana tahu saya umur pendek ya paman. Tolong anak nih paman, lihat-lihat, jaga-jaga, kan paman wali juga. Nah, ingatkan itu. Kalau suatu saat kita ternyata umur pendek, dia ingat omongan kita. Kita telah menitipkan anaknya pada dia. Akrabkan dengan paman-paman keluarga. Nek ciri wong Jawa ojo sampai ke paten obor. Kemudian dalam hal pembicaraan, pastikan fokus masalah lebaran saja. Yang kedua, nitip keluarga yang di kampung. Kemudian jangan pernah bicara tinggi-tinggi dan menjelekkan orang kampung halaman. Kita titipkan orang tua itu kepada orang-orang di kampung halaman. Kan kalau apalagi anaknya merantau semua, siapa lagi yang mau melihat anak kita, yang mau melihat orang tua kita selain orang tua yang selain tetangga, sanak pemilih yang ada di kampung halaman. Jadi kita sebagai anak itu ada titipan. Kita tidak usah ngomong tinggi-tinggi, ngomong politik, ngomong Amerika, ngomong Saudi, tidak usah terlalu tinggi. Tidak usahlah kita yang tinggi-tinggi walaupun kita profesor, doktor, kita katakanlah secerdas, tidak usah ngomong tinggi-tinggi. Ini kan lebaran balik kampung. Kemudian jangan menjelekkan apa yang ada di kampung. Mungkin kita merasa di perantauan serba maju, di kampung serba kekurangan, mungkin struktur pemerintahan yang tidak bagus, kampung itu kotor, jalannya rusak, ya biasa aja. Kita tidak usah menjelekkan apa yang ada di kampung halaman, tidak usah pula banding-bandingkan kampung kita dengan orang lain. Jangan bertemu dengan orang-orang yang kira-kira bakal mengganggu pasangan hidup kita. Misalnya kita ini kan punya mantan tuh ada di kampung halaman pula. Kalau kira-kira pasangan kita bahkan bermasalah, kita ini ketemu dia, janganlah kita bicara warisan. Sebab banyak sekali kejadian pulang kampung ini kita tiba-tiba ngomong warisan. Kalau bicara masalah harta, bicara masalah warisan itu agendakan lain waktu, yang fokus membicarakan itu. Kalau pulang kampung lebaran ini kita fokus silaturahmi, kecuali keluarga sepakat. Kemudian yang terakhir, ziarah kubur. Ziarah kuburnya ada 2 ya. Pertama datang kita ziarah kubur dulu. Kemudian yang kedua, sebelum kita balik lagi ke perantauan, kumpulkan orang-orang dekat di kampung halaman, nenek, mama, keluarga, dan seterusnya, tetangga.
Ya, kita adakan selamatan, mendoakan keluarga kita yang telah tiada, ya. Nitip ayah ibu kita di kampung halaman kepada sanak famili dan tetangga. Dan kita juga nitip anak-anak kita, istri kita kepada keluarga besar. Sebut aja, mana tahu saya umur pendek kalau sebagai suami, mana tahu saya tidak berdaya. Tolong sapa-sapa anak saya, tolong lihat-lihat istri saya. Mengapa itu harus diucapkan? Karena pada akhirnya anak kita tuh, mereka itu walinya. Kalau bagi orang tua kita yang telah tiada, minta lihat-lihatlah kuburannya. Terus pastikan anak kita juga ditunjukkan kepada kuburan orang tua kita. Misalnya, nak, ini kuburan kakekmu, nak, ini kuburan nenekmu, nak. Nenekmu baik sekali, kakekmu baik sekali. Dia banyak sekali membantu ayah, membantu ibu. Tujuannya apa? Suatu saat ketika kita sudah tiada, anak kita pun akan memberlakukan cucu kita agar senantiasa mendoakan kita. Itu tata cara pulang kampungnya. Demikian ya, mudah-mudahan dan manfaatnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.